Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 16 ayat 21 hingga 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Sebagai manusia, seringkali kita sangat terobsesi dengan ambisi diri sendiri. Ambisi pada dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang keliru. Namun jika ambisi menjadi obsesi, itu dapat menjadi berhala. Ditambah lagi dengan natur manusia yang berdosa, ambisi seringkali tidak sesuai dengan perspektif Allah. Membuang kita menyimpang jauh dari jalan yang Allah kehendaki.
Kita terlalu sibuk mendengarkan diri kita sendiri, sehingga sulit untuk mendengarkan suara Allah. Murid-murid ketika mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, harapan mereka tentang Mesias sangat berbeda dengan misi Yesus. Para murid berharap Yesus adalah Raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka berambisi untuk merdeka dari penjajahan Romawi dan terobsesi menjadi Yesus Raja yang memimpin mereka untuk misi kemerdekaan. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa ia harus ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus adalah seorang yang impulsif. Ia menegur Yesus untuk mengoreksi apa yang Yesus katakan. Dan hal ini sangat tidak lazim, seorang murid menegur gurunya. Namun ini juga menunjukkan kedekatan Petrus dengan sang guru. Hanya Petrus yang tidak memahami misi Yesus, yang memang harus menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Petrus masih terobsesi dengan Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, di mana merdeka telah menjadi ambisi pribadi Petrus. Yesus mengajarkan kepada para murid untuk menyingkirkan ambisi pribadi mereka dan bersedia mengorbankan diri menghadapi penganiayaan yang akan mereka terima karena percaya kepada Yesus. Apa yang menjadi ambisi kita? Ketenaran, materi melimpah, kekuasaan, kecantikan, kesehatan yang prima. Bahkan pelayanan yang menjadi ambisi kudus kita akan menjadi berhala ketika itu berubah menjadi obsesi. Kita perlu menyingkirkan semua ambisi dan obsesi kita dan mengizinkan Allah untuk intervensi dan mulai menyelaraskan apa yang menjadi ambisi kita agar sesuai dengan keinginan Allah. Jika belum mengetahui apa yang menjadi keinginan Allah, cobalah untuk bertanya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, ampuni kami jika selama ini kami terobsesi dengan ambisi pribadi kami, ya Tuhan. Kami lupa dan kami tidak mau untuk menyelaraskan hati kami dengan hati-Mu, untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kami. Tuhan, kami membuka diri dan hati kami atas intervensi Tuhan dalam kehidupan kami, agar apa yang menjadi keinginan hati Tuhan menjadi keinginan hati kami. Biarlah hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi penyembah Allah yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.